Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sudah berapa bulan ini saya tidak bersama dengan saudara, ya karena kita sama tahu bahwa pelayanan kita bukan hanya di sini, tetapi juga ada di Nias dan beberapa gereja. Di samping itu juga saya harus melakukan pelayanan misi selain di lembaga kita juga saya salah satu perangkat Pimda Sumut dan Aceh, yaitu di bagian Departemen Misi, Bapak Ibu. Nah saudara, di dalam selama saya berkunjung amati interview saudara mereka, hanya gara-gara kenaikan bahan pangan, terutama para mama-mama. Dan apalagi sekarang bahan bakar itu sudah resmi dinaikkan dari harga sekitar 6.500 jadi 10.000 dari Pertalite, ya. Begitu juga dengan Pertamax dan solar. Tapi pada prinsipnya saya sampaikan kepada mereka, ketika mereka mengeluh saudara, saya bilang begini, kenapa susah mikirin masalah bahan-bahan kebutuhan pokok atau dan lain sebagainya naik? Kenapa mesti harus kita susah? Bukankah Tuhan kita itu adalah hidup? Mau mahalnya kayak apa, kalau Tuhan mencukupkan, apa yang menjadi masalah? Maka saya punya prinsip, biar mahal asal bisa beli, daripada murah tapi tidak bisa beli. Sekalipun harga-harga murah, contoh cabai murah atau bahan-bahan baku yang lainnya murah, kalau Rp1.000 saja saudara tidak punya uang, apa yang bisa dibeli? Betul atau benar? Tapi kalau saudara punya uang, berapa mahalnya bisa beli enggak? Bisa. Artinya no problem apabila kita ada uang. Cuman bagaimana caranya mendapatkan uang, memiliki uang? Tentunya kita bekerja keras, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh berpangku tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah yang membuat sukacita mereka hilang, bersungut-sungut saudara. Kalau kita melihat di media cetak, media elektronik kan ada demo dan lain sebagainya, pengeluhan dan sebagainya saudara. Tetapi apa kata firman Tuhan kalau kita melihat di dalam suratan Filipi pasal 4, suratan Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Tolong dibacakan kalau sudah ada yang dapatkan. Filipi pasal 4 ayat 4. Ya, ayo cepat sedikit. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya. Kenapa Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi tentang jangan sampai kehilangan rasa sukacita itu? Ketika orang kehilangan rasa sukacita, maka mukanya pun sudah beda. Coba lihat kanan kirimu, orang yang tidak ada sukacita mukanya kayak apa? Kayak pepaya atau kayak semangka? 95% saya lihat penuh sukacita, 25% masih saya lihat belum ada yang sukacita, ada yang kehilangan sukacita. Lihat kanan kirimu lagi, sukacita enggak?
Kalau mukanya gini, berarti itu kehilangan sukacita. Tapi kalau kanan kirimu lihat, nah itu tandanya sukacita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tapi gini-gininya jangan kebanyakan ya. Nanti orang bilang ada gininya pula ya kan. Jadi tidak boleh kehilangan rasa sukacita ini bagi anak-anak Tuhan. Paulus sampaikan hal ini karena melihat ada beberapa orang yang kehilangan sukacita ketika dia kunjung ada di sana. Tapi cuman tidak dibahas kehilangannya karena apa, entah karena masalah diputus pacarnya atau orang tuanya tidak datang kunjung, ya kan, atau tidak punya uang dan lain sebagainya. Artinya sukacita itu tidak diukur karena masalah materi, finansial. Karena ada berapa banyak orang yang punya dan memiliki finansial yang cukup, mereka kehilangan sukacita. Bapaknya punya berhektar sawit, bapaknya, orang tuanya memiliki segalanya, tapi dia kehilangan sukacita, tidak memiliki sukacita, alias tidak merasa gembira dalam hidupnya, saudara. Kalau orang sudah mulai kehilangan sukacita, hati-hati saudara. Biasanya orang yang mulai kehilangan sukacita, dia berdiam diri. Dia merondok-rondok, tahu merondok-rondok ya? Mengasingkan diri. Dia tidak pede, saudara. Dia tidak mau beradaptasi, dia juga tidak mau komunikasi dengan banyak orang. Orang yang kehilangan sukacita, dia merenungkan dirinya sendiri. Kenapa begitu, saudara? Saya tanya, saudara pernah kehilangan rasa sukacita? Karena apa? Sehingga membuat saudara tidak suka, tidak bahagia. Apa? Sedih? Iya sedih. Sedihnya karena apa? Oh, putus cinta. Ada yang bilang karena ditinggalkan istrinya, kawin lagi. Keluargamu, orang tuamu, kekasihmu, sehingga engkau kehilangan sukacita. Ada alasan yang kita sebutkan tersebut di atas untuk kita kehilangan rasa sukacita. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kan tadi kita mendengar pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan apa? Takkan kau biarkan, kan begitu kan? Terus apa? Aku terus takkan dibiarkan, saudara. Mulai sejak kapan? Sejak saudara dan saya dilahirkan di muka bumi, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Betul? Amin. Kalau Tuhan meninggalkan kita, nggak tahu lagi modelnya kita ini. Sebab itu penyertaan Tuhan dari sejak kita dilahirkan sampai hari ini, maka kita ada. Sadar enggak, saudara? Mengerti tidak, saudara?
Jadi kalau kau merasa ya ditinggalkan, kalau kamu merasa sendirian, itu karena cara berpikir kita, mindset saudara itu salah. Itu Paulus menyampaikan hal ini sampai 2 kali penekanannya. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi apapun ceritanya, saudara harus tetap bersukacita karena Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Terus bersukacita karena ada Tuhan. Di mana-manapun engkau berada, situasi apapun, engkau harus tetap bersukacita. Ada tidak ada uangmu, engkau harus bersukacita. Karena toh ada yang dimakan. Masih ada lagi yang datang kunjungan. Ya kan? Saya lihat di grup itu selalu cukup. Karena itu memang sudah menjadi bagian janji Tuhan. Asal kau cari kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan, termasuk kebutuhan makan kita sehari-hari. Jadi nggak ada cerita alasan untuk saudara tidak bersukacita atau alias saudara menjadi sedih. Apapun yang mencoba menghilangkan rasa sukacita yang ada dalam hatimu, dalam hidupmu, engkau harus segera menepis. Kau harus katakan tidak. Sekali tidak, katakan tidak. Karena ada Yesus di dalam hatiku. Amin. Kalau orang ada Yesus, aman saudara. Lihat saja saudara, pembawaannya itu selalu slow, tenang, seperti nggak ada masalah gitu ya. Memang nggak ada masalah, tetapi dianggapnya nggak ada masalah. Terus disertai. Kemana pun kita melangkah, kemana kita berjalan, kemanapun kita berada, Yesus selalu ada menyertai kita. Jadi kita tidak boleh salah paham. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi alasan Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Filipi. Dan ini juga diperuntukkan bagi setiap kita. Tidak boleh alasan karena kamu bersukacita karena ada uang atau ada ya bentuk lahiriah. Tetapi saudara harus tetap bersukacita dalam situasi keadaan apapun. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Aku katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Apapun alasannya, apapun ceritanya, saudara dan saya harus tetap bersukacita karena Tuhan.